Puji Tuhan saudara, sebelum kita masuk dalam doa, kita sama-sama melihat dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, ini istri Ayub saudara, ketika semuanya habis, harta bendanya habis, bahkan ke-10 anaknya mati, di situ kemudian istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan istrinya, istri Ayub berkata kepadanya, mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo, kutukilah dia, lalu matilah. Saudara, perkataan dari istri Ayub ini sang menjadi tema kita. Bertekun dalam kesalehan di masa sulit. Ya. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehan? Saya kira definisi yang tepat mengenai kesalehan yang dikerjakan oleh Ayub seperti yang dikatakan oleh Allah kepada iblis. Kamu dari mana iblis? Dari berkeliling, beredar-edar mengelilingi dunia ini. Kamu tahu hambaku Ayub? Yang hidup dalam kesalehan, yang bertekun dalam kesalehan, yang memiliki hidup saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, jadi hidup dalam kesalehan dalam definisi perkataan ini kita terjemahkan sesuai dengan penilaian Allah kepada Ayub, bahwa Ayub ini hidup dalam kesalehan karena dia jujur, takut akan Allah, ya, menjauhi kejahatan, ya, dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya. Nah, saudara, orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit, hari ini kita akan sama-sama belajar poin demi poin. Kita ambil dari peristiwa dan catatan pengalaman kehidupan yang dituliskan dalam Ayub, ya, di mana di dalam proses yang terjadi kita belajar bagaimana Ayub tetap bertekun dalam kesalehan di masa sulit. Kalau saudara perhatikan sebenarnya perkataan istri Ayub itu sebenarnya replika dari perkataan iblis ketika dia menghadap Tuhan. Pertama kali dia menghadap Tuhan dia berkata itu karena engkau taruh pagar di dalamnya. Coba kalau semuanya diambil, dia akan tinggalkan engkau. Yang kedua pun coba kalau engkau sentuh badannya, tubuhnya, ya, kesehatannya, maka dia akan mengutuki dan meninggalkan engkau. Dia tidak akan lagi takut akan engkau. Dan ketika iblis lihat Ayub tidak tergoyahkan, maka iblis pakai istri Ayub untuk mengucapkan kata-kata yang sebenarnya idenya iblis. Ya, saudara perhatikan betapa pentingnya suami dan istri saling sepakat. Imanku bersepakat, percaya kepadanya. Bersepakat dengan siapa? Kalau suami bersepakat dengan istri, dengan anak. Istri sepakat dengan suami, dengan anak dalam keluarga. Seperti pujian tadi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Jadi harus sepakat saudara ya. Jangan ketika diberkati, ketika keadaan baik-baik sepakat, ketika ada masalah tidak sepakat. Ya. Nah saudara, lihat walaupun sampai istrinya sekalipun itu tidak bersepakat, Ayub dicatat tetap bertekun dalam kesalehan sekalipun di masa sulit. Ya. Yang pertama kita akan sama-sama melihat orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit. Orang itu belajar menghadapi proses dan belajar bersyukur. Ya. Ayub 1 ayat yang ke-21 katanya, ini perkataan Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mudah saudara? Tidak mudah. Ya. Belajar menghadapi proses, okelah kalau proses itu hanya satu atau sepele, ringan, bolehlah. Ya kalau cuma sebentar bolehlah. Tapi saudara, semua baik waktu begitu panjang, iblis bekerja menghancurkan hidup Ayub. Itu bukan hanya menghancurkan kekayaannya, menghancurkan miliknya. Iblis merusak bukan hanya apa yang dilihat oleh Ayub,
apa yang dimiliki oleh Ayub, iblis juga menyentuh mental, psikis Ayub dihantam oleh iblis dengan mengambil 10 anaknya. Ya, saudara, kalau berbicara nyawa di tangan Tuhan, yang jelas iblis sudah dapat izin dari Tuhan. Ya, mungkin sesi khusus mengenai ini, saudara. Jadi akhirnya bangunan itu roboh, membunuh 10 anak Ayub. Ya, yang dia punya belum cukup sampai di situ, dia sentuh tubuh, kesehatan Ayub dirusak. Ya, jadi luar dalam, jasmani rohani diusik oleh iblis. Ya. Semua berada dalam keadaan itu masa genting, masa sulit, masa di mana goncangan begitu hebat. Ya. Nah, kita lihat Ayub bisa belajar menghadapi proses itu. Ya. Dia bisa belajar menghadapi proses. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Habis, ya sudah. Ya, tidak mudah. Tidak seperti perkataan ini memang, saudara. Saya kira perkataan ketika dia mengucapkan ini, itu dengan hati yang menyayat. Ya, dengan hati yang menyayat. Kalau saudara perhatikan pasal-pasal berikutnya, bagaimana sebenarnya orang itu sangat mengharapkan kedatangan Ayub. Orang akan tersenyum ketika mereka melihat kedatangan Ayub. Karena apa? Ayub kedatangannya kepada mereka selalu memberikan berkat. Selalu menyatakan kepeduliannya kepada orang yang tidak mampu, dia peduli, saudara. Ya. Tetapi ketika Ayub terpuruk keadaannya, justru orang yang pernah ditolong, orang yang pernah diberi semangat, dikasih berkat, orang itu berbalik mentertawakan dia. Ya, silahkan saudara baca satu pasal di Ayub. Ya. Orang yang dulu mengharapkan kedatangannya sekarang tidak ngarep, saudara. Ya. Tetapi disitulah Ayub, saudara. Ketika dia ucapkan kata-kata ini, saya kira itu kata-kata yang menyayat. Dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan 10 anaknya. Bahkan juga dia kehilangan kasih dan perhatian dari istri yang sebenarnya mendampingi dia di segala keadaan. Ya. Di Ayub 2 ayat yang ke-10 bagian B. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan kalau saudara perhatikan ayat itu bunyi selanjutnya dikatakan dalam hal ini Ayub tidak berdosa kepada Allah. Kenapa dicatat seperti itu? Karena memang Allah itu tidak pernah mendatangkan yang buruk. Tapi perkataan Ayub ini bukan berarti bahwa yang buruk, yang jahat, yang jelek itu datang dari Allah, enggak. Tetapi seiring waktu dari apa yang Ayub katakan, dia boleh nyatakan bahwa segala sesuatu seizin Tuhan. Dia pahami itu. Karena yang baik selalu dari Allah, kalau yang buruk datang itu karena seizin Allah. Seperti iblis dikasih izin oleh Allah untuk memproses Ayub. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit, orang itu akan tetap berjuang dan bertahan di segala keadaan. Sekali lagi, tidak mudah. Tetapi kita mau belajar terus, saudara. Firman Allah kita dengar untuk mendidik kita, mengajar kita. Ya. Dan ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab dan salah satunya Ayub. Untuk kita bisa belajar pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Pengalaman hidupnya dengan iblis yang merusak. Pengalaman hidupnya dengan masalah yang dia gumul yang begitu hebat. Dan bagaimana di akhir pasal itu Tuhan akhirnya muliakan Ayub, Tuhan pulihkan bahkan berkatnya lebih lagi. Ya. Nah, kita belajar ke sana, saudara. Di Ayub 7 ayat 1 di sana dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Dalam bahasa Indonesia masa kini ditulis begini, manusia itu seperti dipaksa berjuang. Mau enggak mau, siap atau enggak siap, saudara, hidup kita di dunia ini dipaksa berjuang. Ya. Hidupnya berat, seperti hidup seorang upahan. Iya benar. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan dengan berpeluh engkau akan hidup dari tanah. Ya. Manusia dari tanah, dan justru ketika dia menggali tanah, mengusahakan tanah yang tadinya diberkati menjadi tanah yang terkutuk gara-gara dosa, manusia berjerih lelah. Dan memang seperti itu.
Ya, kita ini dipaksa berjuang oleh keadaan. Ya. Saya kira lewat situasi goncangan ekonomi dan keadaan yang ada, mau tidak mau kita ini dipaksa berjuang. Ayo berjuanglah saudara. Ya. Dengan kondisi krisis yang ada, kita dipaksa berjuang untuk menghidupi keluarga. Ayo berjuang, mari bapak-bapak kita berjuang. Mari siapapun, mungkin ada yang suaminya sudah tidak ada, tetapi saudara sebagai seorang ibu menghidupi keluarga, ayo kita berjuang. Jangan menyerah untuk apapun yang saat ini kita butuhkan. Seperti pujian tadi, kalau kita berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar, ayo berjuanglah. Dan izinkan dia berkarya dalam perjuangan kita. Amin. Amin saudara. Ya. Di dalam terjemahan lama disini dikatakan bahwa halnya manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya. Dan hari hidupnya seperti hari orang upahan. Kita ini seperti orang perang. Ya. Mau tidak mau harus ada yang menang dan kalah. Saudara jangan menjadi orang yang kalah. Jadilah pemenang. Amin saudara. Karena kita ini berjuang. Ya. Karena kita ini seperti orang lagi perang. Pilihannya cuma dua. Kalah atau menang. Dan tetaplah pilih menang. Bersama Tuhan. Katakan amin. Ya. Baik perjuangan yang berhubungan dengan kebutuhan ekonomi kita. Saudara harus bekerja banting tulang dengan persaingan-persaingan yang lain. Baik juga dalam berjuang mempertahankan kepercayaan iman kita. Kesungguhan kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Kesabaran kita menantikan jawaban doa. Ayo tetap berjuang. Dan tetap jadilah pemenang. Ya. Yang berikutnya, orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit, orang itu peduli dan melindungi keluarganya. Peduli dengan keluarganya. Ayub 1 ayat yang kelima. Ini peristiwa sebelum bencana itu terjadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub, seperti itulah yang dia bangun, saudara. Ya. Ayub 1 ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita bisa kadang-kadang ketemu dengan anak-anak yang bandel. Ya, anak-anak ayo berdoa, susah banget dibangunin. Kita ketemu dengan anak-anak yang selalu harus diingatkan, setiap hari selalu diingatkan. Tidak apa-apa, saudara kerjakan saja. Karena ulangan sendiri di sana dikatakan, ayo selalu sampaikan berulang-ulang firman Allah, pesan Tuhan kepada anak-anakmu baik ketika berbaring maupun ketika bangun, ketika berjalan atau ketika berdiri, ketika berdiam diri, baik ketika berada di rumah ataupun ketika bepergian. Sampaikan, bacakan berulang-ulang kebenaran firman Allah, ajaran kebenaran firman Allah. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Ayub, itu dilakukan senantiasa. Ada titik jenuh? Ada. Tetapi Ayub tetap berpikir, keluargaku harus hidup dalam kekudusan. Keluargaku harus menikmati kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan. Yang berikutnya, orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit, dia menyadari kelemahannya dan bergantung hanya kepada yang kuat. Ya. Dan yang dikatakan oleh Ayub, yang kuat, yaitu Allah yang dia percayai. Ayub 23 ayat 11 sampai 12. Kakiku, kita baca sama-sama, 2, 3. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini yang dilakukan Ayub. Dia tahu, dia terbatas. Dia menyadari kelemahannya. Ya. Tetapi dari kelemahannya itu dia bergantung kepada pribadi yang kuat, yaitu Allahnya. Makanya dikatakan aku mengikuti jejak Tuhan. Kemana Tuhan tuntun saya mau ikut ke sana. Ya, aku tidak mau menyimpang, perintah itu kusimpan. Bahkan perkataan dari bibirnya aku tidak mau melanggarnya. Ya. Yang berikutnya, orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit, dia memperkuat pengharapannya kepada Tuhan. Ya. Ayub 14 ayat yang ke-7 sampai 9.
Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Ayub menyatakan, menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang yang membangun kedekatan dengan Tuhan itu seperti pohon, ya. Walaupun ditebang, Ayub ngalami itu. Ditebang semua yang rimbun, buah-buah yang lebat, yang dia punya, yang dia bisa nikmati. Yang bisa nikmati bagi dirinya sendiri, yang bisa memberkati orang lain, ditebang habis. Tapi dikatakan masih ada harapan bagi pohon itu. Karena ketika dia mencium air, maka dia akan hidup. Dia akan bertunas. Saudara mungkin berada dalam kondisi yang setidaknya saudara merasa seperti pohon yang ditebang habis. Saudara tidak berpengharapan saat ini. Tetapi seperti Ayub katakan, mari bangkit. Masih ada pengharapan di tangan Tuhan, katakan amin. Di dalam Tuhan masih ada harapan. Ketika kita mencium Dia yang adalah air kehidupan, maka air kehidupan itu akan membangkitkan kekuatan kita kembali. Kita akan bangkit dengan iman, Tuhan Engkau besar. Dan saya akan melihat mujizat. Saya akan menikmati mujizat bersama dengan Engkau. Ya. Yang berikutnya, orang yang bertahan, orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit, dia akan belajar melihat Allah di balik masalah. Ya. Ayub 23 ayat 10. 2-3 kita baca. 2-3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini perkataan diucapkan bukan pada waktu Ayub diberkati loh saudara. Justru ketika Ayub terpuruk, justru ketika Ayub dipermalukan oleh iblis, justru ketika orang-orang yang tadinya mengharapkan dia, mentertawakan dia. Justru ketika teman-temannya yang datang, ya, itu di antara mereka justru mengatakan, Ayub itu karena dosamu. Itu karena orang bersalah. Orang dihukum itu karena bersalah. Oke lah kalau ditegur satu saja boleh. Ini banyak, ini berarti kamu yang tidak beres. Ya, tetapi itulah kita bisa melihat, Ayub melihat Tuhan itu tahu jalan hidupku kok. Ya, bahkan kalau dia memproses aku, ya, menguji aku di api yang panas, karena Tuhan ingin sanga itu hilang, kotoran di emas yang masih mentah itu hilang, sehingga akhirnya yang muncul menghasilkan emas yang murni. Hidup kita Tuhan ingin murnikan. Ya. Tuhan membentuk kita, mengizinkan ada api di sana. Ada api proses di sana. Tetapi sadari juga ada api yang lain. Api yang dari Tuhan. Yang juga akan diberikan kepada kita. Yang akan hidup, itulah api Roh Kudus. Yang memampukan untuk kita sanggup melewati proses Tuhan. Yang berikutnya, orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit. Dia percaya Tuhan akan menyelesaikan. Ya. Ayub 23 ayat 13. 2-3. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Maksudnya menyelesaikan ini, saudara, menyelesaikan apa yang ditetapkan oleh Tuhan atas hidupnya. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan Tuhan atas hidup Ayub, atas hidup kita. Apa pekerjaan yang Tuhan harus selesaikan? Tuhan ingin membentuk kita segambar dengan Allah. Makanya dikatakan kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Gambar itu rusak karena dosa. Tetapi lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya, gambar itu ingin dipulihkan sehingga kita hari demi hari menjadi sempurna. Artinya sempurna menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Gambar Yesus ada dalam hidup kita. Ya. Karakter Kristus ada dalam hidup kita. Sifat-sifat Kristus ada dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan juga akan menyelesaikan pergumulan hidup kita. Masalah kita, goncangan dalam keluarga kita, Dia akan selesaikan juga, saudara. Ya. Orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit, dia akan terus berjuang dan yakin bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin, saudara.
Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sebuah proyek selalu ada blueprint. Ketika kita ingin membangun, ya, kalau itu diserahkan oleh seorang insinyur, arsitek, maka dia akan mendesain rumah itu. Ya, ada blueprintnya, ada gambarnya versi 2 dimensi. Dan kemudian akhirnya dibentuklah menjadi real, dibangun sesuai dengan bahan baku yang sudah diperhitungkan. Ya. Dan karena sudah ada blueprintnya, maka jadi seperti yang direncanakan. Seperti itu yang kita imani dalam hidup kita. Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah sudah mendesain hidup kita. Bahkan sebelum kita ada dalam pelukannya, ketika Dia mati di atas kayu salib, sebenarnya Dia sudah menyatakan desain itu. Orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka desain gambar Allah itu nyata dalam hidupnya. Selain keselamatan nyata dalam hidupnya. Ya. Nah saudara, dikatakan Tuhan tidak pernah gagal. Ayat yang terakhir, orang yang bertekun dalam kesalehan di masa sulit, orang itu akan mempertahankan yang paling berharga di dalam hidupnya. Ya, saya tutup di Wahyu 3 ayat yang ke-10 sampai 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini ada masa di mana hari pencobaan yang luar biasa akan terjadi. Kita sudah tahu, tanda-tandanya sudah cukup jelas. Nubuatan-nubuatan Alkitab sudah begitu nyata. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, Aku datang segera. Yesus datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota bisa hilang kalau yang berharga tidak kita pegang. Ya. Jelas kalau berdasarkan ayat 10, berarti yang berharga adalah Yesus dan firman-Nya. Itu harta yang paling berharga. Pegang. Allah dan firman-Nya, rohnya dan firman-Nya harus kita pegang. Jangan lepaskan supaya kita tidak kehilangan mahkota. Supaya kita tidak kehilangan surga. Ya. Hari ini saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah, tetapi satu hal. Seperti yang dinyatakan oleh Ayub, iblis bisa mengambil harta bendanya. Iblis bisa mengambil cintanya kepada anak-anaknya, perhatian kasihnya kepada anak-anaknya. Karena anak-anak itu diambil dan mereka meninggal semuanya. Iblis bisa mengambil kesehatannya, fisiknya. Tapi sampai dengan hari itu, iblis tidak bisa mengambil yang berharga dalam diri Ayub. Yaitu hidup salehnya. Dia tetap jujur, saleh jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia juga jaga mulutnya, saudara. Sampai di ujungnya Tuhan pulihkan. Bahkan teman-temannya pun Tuhan berkata, suruh Ayub berdoa. Kalau enggak, tidak ada pengampunan. Ya. Justru Ayub berdoa, lewat doa Ayub teman-temannya dipulihkan, saudara. Ya. Malam hari ini saya ingin ajak saudara menyembah.